Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan Jakarta Vintage IG Live. Malam ini kita akan eh, kedatangan tamu, namanya Isti Daniswari. Oke, beliau ini seorang teman yang sangat baik. Oke, beliau ini adalah backgroundnya adalah product design. Oke, jadi dia product designer. Sekarang sudah menjadi professional trend forecaster. Oke, dan juga dia juga mentor untuk product development dan juga penulis buku mengenai trend forecasting. Ya. Oke, sebentar lagi orangnya akan datang. Oke, nah kayaknya udah datang tuh orangnya. Oke, kita akan sebelum kita akan undang dia datang ke sini sebentar. Halo, Ya. halo Isti, apa kabar? Baik, baik. Baik, Kak. Aduh, kok cerah sekali? Puasa nggak sih? Lampunya soalnya tadi gelap. Tadi kecilin lampunya. Aku juga ganti-ganti posisi karena apa namanya, kadang suka gelap atau apa gitu. Ini So, apa? gimana kabar? Springtime. Jadi sinarnya tuh suka nggak tentu. Kadang-kadang gelap, kadang-kadang apa. Terus Ya. kalau mau Ja- dibuat alergi. Ya, ya silakan, silakan. Ah, oke. Ini Isti di Jerman ya? Di kota apa? Di kota Nuremberg. Oke, aku belum ke sana loh. Cuma Iya. sampai Frankfurt ya. Oke, aku tadi udah kasih introduction mengenai Isti, professional trend forecaster, penulis buku mengenai trend forecasting, mentor product development, dan juga backgroundnya adalah product design dari TB ya. Iya. Oke, oke, mungkin bisa kasih hello ke teman-teman di sini. Ini lumayan ada beberapa teman yang ada Sisi, ada siapa lagi? Aku sapa. Kalau mau nyapa silakan. Ada Halo Sis. Wandi Batubar. Ya, silakan. Ada Rani ya. Halo Rani. Rani ini anggota ini apa namanya? Panitia APD. Oke, oke. Halo Jerman. Rani. Halo Yes, yes, Rani. yes. Siapa lagi nih? Ini bisa di-scroll atau gimana? Enggak ya? Iya Enggak. bisa. Nggak bisa kelihatan ya di situ ya. Oke, oke. Aku Halo? bacain. Ada Ya, ya. Ada Bambang Purwanto, halo Mas Bambang. Oke. Sisi tadi udah dua kali disebut ya. Ketiga kali dapat piring cantik nih Sisi. Iya. Oke. Ada dari ITF juga. Oke, thank you. Oke. Oke. Yes. Oke, jadi what do you do as a trend forecaster? What do I do as a trend forecaster? Oke, mungkin gimana ya kita cerita ini in English or in Ini Indonesian? Indonesia, Inggris boleh terserah. Oke. Ya aja. Kalau Sisi kayaknya harus pakai bahasa Inggris kalau Sisi. Kalau bahasa Inggris ya, Sisi nanti kita session sendiri ya. Oke, mungkin saya bisa mulai dari ini aja dulu. What do I do ya? I forecast trend. Jadi itu nama forecast itu adalah memprediksi dengan metode-metode Hmm. bagaimana tren mendatang. Jadi apa namanya? Ininya konsepnya adalah kalau kita merancang sesuatu dengan mengikuti tren pada saat produk kita jadi itu sudah ketinggalan zaman atau mungkin masih tapi kita bukan menjadi seorang trendsetter ya gitu. Jadi sebenarnya tren itu adalah ini ya kita balik ke definisi tren itu adalah Ya. evolusi dari mindset ya. Jadi mindset apa jalan berpikir jalan pikiran umat manusia um, yang berkenaan kadang-kadang ya secara global, kadang-kadang juga partial gitu ya, tapi itu semuanya merupakan evolusi yang kemudian itu akan menyebabkan perubahan-perubahan dalam apa tatanan sosial budaya, gaya hidup, kecenderungan, keinginan dan lain sebagainya. Disitulah dibutuhkan trend forecast. Jadi kira-kira tahun depan tuh kira-kira orang itu minatnya apa sih gitu ya, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang itu terlalu mudah dan nanti akan sudah basi begitu Ketinggalan. Iya. gitu. Oke. Uh, disitulah itu what I do gitu. Oke.
Okay, so it's a science. Yeah, it's trend forecast is a part of social science. Yes, itu Okay, okay. jadi Hmm. kita there's a science. Jadi memang basically jadi kalau misalnya yang mengikuti free course di MIT, mereka juga menyediakan itu basic Okay. forensics itu dari social science. Okay, so it's a social science ya. Oke, jadi basically seorang trend forecaster ini atau lembaga trend forecasting itu mengumpulkan data-data, kemudian mengolah data itu dan membuat semacam prediksi atau forecasting tahun depan misalnya. Oke, akan akan seperti apa gitu kan ya? Ya, ya. Gitu. Nah, dan itu gunanya untuk para desainer, para brand atau brand-brand, company-company untuk supaya menjadi market leader atau trendsetter di masa depan itu, gitu kurang lebih. Jadi Karena keperluannya, trendsetter itu adalah sebenarnya adapter tren pertama, itu trendsetter. yes, Jadi dia misalnya punya keahlian mungkin bikin tas gitu, yes, tapi yeah, lihat nanti tas yang akan ini tuh sebenarnya pouch gitu loh. Pouchnya yes, seperti oh yang kayak gini loh kombinasi material gitu. Itu dia jadi sesuai dengan kemampuannya. Nah, itulah yang yeah, merupakan trendsetter. Jadi okay, tren itu sendiri terjadi sudah ada happening. Tren itu happening bukan okay. bikinan siapa. Oke. Jadi posisi antara trend forecaster sama trendsetter itu di mana? Mana yang lebih dulu atau gimana? Trend Ini forecaster dulu. pertanyaan orang awam ya. Oke. Ya, sebenarnya sih kalau misalnya urut-urutannya ya duluan trend forecaster ya, tapi kadang-kadang ada seorang trendsetter yang dia tuh sebenarnya secara naluriah, secara Ya. instingtif, secara Intuitif ya, intuitif. dia sendiri sebenarnya punya kemungkinan tanpa metode tertentu, jadi dia udah kayak secara intuitif dia sudah Ya, oh ini kayak ini nih gitu. ya, Tapi kalau ya, misalnya dia jabarkan why dia nggak tahu gitu, ya, tapi ya, ya. aktivitas apa namanya yang cukup baik untuk menyerap kira-kira seperti apa tren yang mendatang gitu. I see. Oke. Kenapa? Yang akan tren itu kayak apa itu dia sendiri secara intuitif Oke, bisa following gitu, oke, bisa oke. mengupdate. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan dari yang saya baca sedikit gitu ya mengenai trend forecasting ini. Pertama adalah katanya trend forecasting itu adalah sebuah art and science. Oke, tadi Isti udah nyebutnya sebagai sebuah science. Nah, artnya itu di mana? Oke. Karena ya belum selesai, sorry. sorry. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang kedua nanti aku masih ingat kok. Oke. Yang ini aja yang pertama. Oke. Artnya itu adalah karena ini menuntut kemampuan untuk berpikir secara intuitif ya sebenarnya kalau untuk trend forecast. Artnya ini ya cara berpikirnya itu based on design thinking. Jadi kayak misalnya Oke. metodologi juga paduan kan tadi sudah antara kualitatif dan kuantitatif, di mana kalau misalnya kualitatif kita menggunakan Delphi method ya, yang sifatnya itu ETE ya, estimate, talk, estimate. Kita bicara banyak dengan para ahlinya. Kayak kemarin kita bikin talk dengan Mas Budi. Kita bicara tentang tren arsitektur ya, kita konsult juga gitu ya. Jadi kita tapi kira-kira seseorang trend forecaster akan yang dibicarakan orang kayak gini, tapi kan saya sendiri bukan arsitek ya, jadi pada gitu. Jadi ada unsur creation di situ, jadi jelas memang ini antara science dan art juga gitu ya. Oke. Terus yang kedua bahwa sumber dari data trend forecasting ini, selain data, juga katanya berdasarkan perilaku atau perilaku dari influential, dari trendsetter itu bahan sebagai trend forecasting juga ataukah enggak, atau itu bukan, atau gimana? Bukan. Jadi tren itu pengertiannya ada dua. Oke. Dalam konteks fashion. Konteks fashion itu yang style. Jadi misalnya, this is going to be 60s, this is going to be 70s, this is going to be Art Deco. Hippies ya.
Art Ah, Nouveau, ah, ah. dan itu konteks fashion. Tapi tren Oke. dalam makna dasar yang basic Ah, itu ah. adalah evaluasi mindset. Jadi masih mentah banget. Jadi seorang trend forecaster Hmm, selayaknya masak dari bahan mentah. Jangan I kayak see. kayak koki harus Ya, dari raw materials, dari scrap, ya, not cook from other ya. people's, jangan dari comfort food, ya. I Nah, see, I that's see, I see. ya. Oke, Jadi oke. kalau ini harusnya memang kita jadi ada data-data apa namanya kuantitatif lah. Jadi kita Hmm, misalnya dapatkan dari marketing research data dan lain sebagainya, tetapi estimation atau hipotesa itu kita dapatkan hmm, dari apa namanya social studies kita, dari I see. yaitu social, ekonomi, political semuanya. Jadi kita membaca fenomena-fenomena. Jadi di sini kita bisa sebutkan bahwa kita apa namanya diawali dengan desk study atau literature review terhadap fenomena-fenomena global. Jadi seperti apa I see. itu? Nah, Hmm. si gabungan antara Delphi methods ini dan kuantitatif data kita gabungkan, disitulah kita bisa. Ini saya ceritain prosesnya aja gimana, biar Boleh, gampang. boleh, boleh, boleh. Ah, boleh, boleh. Karena soalnya di sini jam ngantuk ya, mau puasa. Dan di sana udah segar ya. Puasa lagi ya. Oke. Kita udah buka dong. Iya, aduh, di sini masih garing-garingnya ini. Oke, jadi ini kira-kira ini kita ya, ada step by step. Mungkin di sini susah ngelihatnya, tapi kira-kira Ah, begini, ini adalah oke. simplifikasi dari step-step kita. Iya, iya, iya. Aslinya mah ribet, tapi oke. I Jadi see. dari sini kita bisa lihat, pertama Ah, itu apa namanya desk study dulu ya, dari fenomena-fenomena global tersebut. Kemudian kita yes. saring dalam keywords gitu. Hmm, Nah, kita menggunakan keywords itu. Nah, keywords itu kita cek lagi dengan proses data crawling. Jadi memang kita oke. memang perusahaan yang crawling data nih. Benar nggak nih keywords yang kita ini, seperti misalnya di sini ya. Di sini tuh Ya. ada berapa nih, kayak apa, hit driven. Bener nggak sih sebenarnya? Nah, di sini kan lihat ada data-datanya ya. Ini hasil dari data Oh, crawling. wow. Aduh, Ya, ini kompleks sekali ya. iya. Makanya saya juga ini khawatir ini saya ngomongnya nggak nyantai ini. Oh, Oke. aku akan bikin ini santai. Ya, untungnya ada Lutfi jadinya bisa. Oke, oke. Gimana, nggak? Terus, terus, terus. Oke. Kemudian dari keywords itu dengan data crawling kita jadikan yang namanya trend driver. Nah, trend driver itu adalah supirnya tren. Jadi dialah Oke. apa namanya, hal-hal yang mengarahkan tren ini, yang membuat tren itu dia, karena kejadian-kejadian ini itu adalah hal seperti ini misalnya. Misalnya katakan di sini masalah ini apa namanya nasionalisme misalnya, atau di sini ada beberapa yang misalnya ini masalah AI. Terus kalau yang Hmm. tadi tunjukkan itu ada pemikiran-pemikiran ke abad pertengahan. Nah, itu adalah apa namanya yang tadi saya bilang itu apa trend drivers. Nah, dari situ kita Oke. buatnya ya trend drivers tadi yang Yes. mengemudikan, yang membuat tren Yes. itu Ya. arah Ya. mana. Nah, Oke. dari situ kita akan berjalan ke ini, karena penyusunan buku berbeda dengan proses, supaya lebih menjelaskan. Kalau ini kayak kelihatan alurnya, kalau proses kita pusing orang buat. Inilah mind mappingnya tren. Jadi yang menjadi ini Aduh. apa? Iya, Waduh. push it. Oke. Oke. Ini dari nah faktor-faktor, setiap faktor-faktor Hmm. ini kemudian kita analisa lagi masing-masing branchingnya itu Ya. masing-masing Ah, dalam beberapa bidang keilmuan, diantaranya oke. political, environmental, technological, social, cultural, dan lain sebagainya ya. Jadi kita uji lagi. Nah, dari situlah kita mendapatkan tema besar tren. Nah, yang itu Ya. kalau misalnya usaha yang terakhir itu singularity. Ini Singularity. Yes. Yes. singularity. Oke. Oke. Itu yang 2019 2020 ya. Iya, tapi sebenarnya Oke. walaupun ini kayak gini, kenapa gini? Karena kita banyak bekerja dengan fashion, banyak dengan Oke. fashion.
Sehingga kita setiap tahun tuh harus membuat buku ini buat tahun berapa. Tapi sebenarnya setiap buku itu berlaku 5 sampai 10 tahun. I Jadi see. tadi saya pergi ke Design with Mila, I'm not looking for any clue, I'm looking for the proof of my gitu. Podcast Ya, of your saya podcast. iya betul. Jadi memang karena apa yang mereka bilang itu baru-baru itu kita sudah menuliskannya 1-2 tahun sebelumnya gitu Ya, kan. ya, Nah, ya, 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 ya. ya senang aja kalau terbukti gitu. Itu Oke. jadi saya lalu lalang di sana itu. Nah, kemudian dari situ itulah Ya. keluar story-nya. Big story-nya ya seperti ini. Mana tadi big story? Oh ini nih. Nah, this is the big story. This is the big story. The paradox human versus artificial intelligence yang dengan pandemi ini akan menjadi percepatan. Yang misalnya kita prediksikan 5-10 tahun, ini akan terjadi 3-5 Lebih tahun. cepat. Ada AI, ya, ada artificial intelligence. Teknologi disruption, aku akan semakin cepat, ya. Oke. Ya. Jadi hal seperti itu. Dari situ, tinggal sedikit lagi. Ya, sure. Kemudian itu kita sarikan lagi keywords-nya, ini yang terakhir. Kemudian kita melakukan penelaan secara semiotik. Itu kita color, form, dan sebagainya ke dalam tema-tema tren. Disinilah terjadinya tema-tema itu. Oke. Jadi kompleks dan nggak semudah seperti yang dibayangkan oleh orang awam karena it's a multidisipliner ya. Karena seorang trend forecaster itu pertama itu sebuah tim ya biasanya ya, punya sebuah tim, dan itu harus mengerti masalah politik, masalah sosial, masalah budaya, masalah teknologi, masalah environment. Without being involved, karena kita objektif. I understand politics, I understand religious issues. Self. Poin saya adalah bahwa ini adalah it's a complex work gitu ya, it's a complex project gitu ya untuk datang dengan sebuah trend forecasting gitu ya, untuk datang dengan singularity gitu tahun 2020, gray zone waktu tahun sebelumnya kayak gitu ya, jadi itu sangat benar-benar harus memahami semua disiplin itu gitu ya, begitu ya. Oke. Ini karena pembicaraan kita ini agak sedikit loncat-loncat nggak apa-apa ya, karena it's supposed to be santai gitu. Oke. Ini ada pertanyaan. Soalnya ini mungkin menarik ini pertanyaannya dari Sisi. Oke. Udah siap-siap sih Sisi mau nanya. Oke. Pandemic COVID-19 pasti bikin trend forecasting excited. Tanda kutip ya. Dunia berubah dalam sekejap, bagaimana reaksi trend driver? Apakah prediksinya masih valid? Nah, bisa dijawab nggak tuh pertanyaan Sisi? Ya, itu tadi saya bilang percepatan. Ini sudah diramalkan. Tapi this is going to gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang berubah, tatanan secara secara konseptual mungkin berubah ya. Tapi ada hal-hal yang memang kita akan sudah prediksikan, itu seperti kemajuan teknologi itu. Terus kalau misalnya kalau yang swarga itu mengenai craftsman, ya itu kita juga jadi karena kita di rumah, terus kita jadi jadi very crafty. Tiba-tiba saya nggak pernah seumur hidup punya mesin roti, nggak pernah mimpi tiba-tiba beli mesin roti, bikin roti dan sebagainya. Jahit masker, kita jadi menghargai sesuatu yang lebih crafty, DIY dan lain sebagainya. Ya jadi hal-halnya lebih ke very personal, dan memang ada sebuah kesamaan. Sebuah kesamaan dalam, biasanya gini, tren itu terjadi ya, kita kayaknya hanya siapa yang lebih cepat aja gitu ya, dalam sebenarnya prediksikan tren biasanya kan, studi kita tuh adalah studi tren global, tapi mungkin setiap negara, setiap daerah, setiap kelompok masyarakat penyerapannya berbeda-beda. Pertama berbeda-beda, kedua mungkin speed-nya berbeda juga ya, siapa yang duluan, siapa yang belakangan.
Kalau sekarang ini tiba-tiba dengan adanya pandemi itu secara blem gitu, kayak apa, blur gitu ya, kayak like a bomb. Tiba-tiba semua kita merasakan hal yang sama, ya. Ada Mhm. semacam depression, ada semacam, bukan depression mungkin ya, kayak distress. Itu ternyata ada seorang psikologis atau Mhm. psikiater ini ya, dia bilang ini ada namanya, namanya adalah apa namanya, adalah grieving gitu. Oke. Grieving itu yang apa namanya, Duka ya, duka ya. duka, Maksudnya duka, duka. antisipasi namanya, anticipatory grief. Jadi Oke. antisipatif itu adalah sebuah kedukaan yang mendalam. Kita nggak Oke. sadar. Enggak, gue girang-girang aja kok gitu. Tapi kenapa kita tiba-tiba kehilangan semangat untuk bekerja? Kenapa kita Oh. demotivated? Kenapa tiba-tiba kita jadi sensitif sama hal-hal yang sebelumnya enggak? Padahal kita juga setengah mati berusaha, ya kita we could appreciate this and that and this and that. Tapi kenapa tiba-tiba kita kayak, padahal kan sebenarnya kayak saya sudah sering bekerja online seperti ini karena saya di Jerman, proyek saya banyak di Indonesia. Tapi tetap aja gitu. Itu nggak saya aja, semua orang banyak yang seperti itu. Itu yang disebut anticipatory grief. Itu adalah kedukaan yang mendalam akan rasa takut kehilangan hal-hal keseharian. Jadi misalnya I hal-hal see. yang, iya, yang biasanya kita dengan itunya, wah bisa anytime, kehilangan teman, apa, ketemu teman, bisa ngopi-ngopi atau apa, itu hal-hal simple. Yang ya, things that you take for granted gitu ya. Iya gitu. Itu terus jadi saya kapan? Terus misalnya kita jadi nggak boleh nengok orang tua. Padahal biasanya Ya. kan kalau kita itu, Bu ya ada ya Bu, ya nanti gitu ya. Totalnya sekarang, loh kapan kita bisa menjenguk mereka tanpa membahayakan mereka misalnya ya. Jadi ada hal yang kita kehilangan keseharian kita gitu. Oke. Ya, ya. Nah, oke, ini mungkin semoga nih Sisi terjawab pertanyaannya. Oke. Eh, Oke, tahun kan gini katanya to forecast the future, you have to understand the present. Jadi For the kalau supaya bisa, ya kan ada kata-kata itu di ITF ya. ya, Oke. Nah, sebenarnya uh, the past kenapa? juga. Kalau Ya, and sebenarnya the kurang. past. Oh, Itu also kurang. The past saya and the present. Oke, oke. Kayaknya putus-putus sedikit Isti suaranya. Suaranya Isti agak putus-putus sedikit. sekarang bisa kedengeran. Masih. Oke, sekarang oke. Sekarang oke. Uh, Nah, jadi untuk supaya bisa bikin trend forecasting atau to understand the future gitu ya, we have to understand the past and the present gitu kan ya. Nah, kita apa namanya mundur ke setahun yang lalu, 2019. Apakah kejadian yang sekarang ini terjadi, kira-kira sudah ada bayangan waktu itu udah dibayangkan akan terjadi nggak? Of course bukan soal COVID-19-nya, tetapi bahwa orang akan apa namanya kayak lockdown, akan lebih banyak orang yang work from home, kemudian dan lain-lain gitu ya. Itu gimana? Ini pertanyaannya relevan atau enggak? iya, jadi memang kita apa sih namanya, kalau dalam itu aja misalnya, kalau dalam yang gray zone misalnya, itu kan sudah di ini bahwa kita nanti sebenarnya udah dari berapa puluh tahun orang bahwa orang akan banyak bekerja dari dalam rumah misalnya. Itu sudah di banyak Udah terus, waktu itu. Oke. tapi dengan perkembangan misalnya itu ada apa namanya senior trend forecaster yang namanya Faith Popcorn, mungkin ada yang pernah dengar. Dia udah membuat sebuah term namanya kukuning. Itu di tahun 80-an tuh kukuning ya. Bahwa apa tuh, orang tuh rumah itu sebagai sarangnya, dan jadi sebenarnya termnya itu sebenarnya itu sudah ada sih pemikiran. Kenapa sih orang tuh kayaknya sekarang menjadikan rumah itu seperti the center of apa namanya universe. Karena terus ada juga IoT kan, Internet of Things, sehingga kita berfungsi sebagai clinic, house, apa work office, dan kemudian ada yang memprediksikan bahwa tahun 2025 40% dari US worker are home office worker gitu.
I see. Sebenarnya jadi Ah, para trend forecaster ini sebenarnya udah memperkirakan bahwa hal yang sekarang ini terjadi itu udah lama terjadi ya, bukan setahun 2 tahun yang lalu gitu ya. Oke. Melalui karena mereka bisa mengolah data masa lalu, masa sekarang untuk kemudian mindset diproyeksikan ya. itu seperti apa gitu loh, mindset itu seperti Yes, apa yes. Oke. perubahan. eh, Oke, oke, oke. Ini kan bukunya apa Trend Forecasting Indonesia ini kan cukup tebel ya dan cukup apa serius sekali gitu. Terus uh, bagi awam trend forecasting itu seperti hal yang praktis gitu ya. Aduh, gue pengen tahu nih kira-kira tahun depan tuh trennya seperti apa in terms of fashion gitu, warna, material, tekstur gitu ya, pengen tahu. Nah, gimana sebagai seorang praktisi desain atau kreatif menggunakan buku itu sehingga bisa diaplikasikan? Jadi memang masalah kita adalah user dari buku yang beraneka ragam levelnya ya. Ada yang level PhD sehingga nanti kalau kita terlalu gampang gitu, ini apaan sih gitu. Ya, ya, Data ya. metodologi kamu apa gitu ya. Terus sementara Ya. ada orang yang mungkin semuanya buat dia berdasarkan visual. Nah itulah sebabnya kita juga jadi bisa dipakai both ya. Jadi bukannya berarti kalau kita menggunakan vision, enggak, vision itu trigger. Ya. Itulah yang kita sebut tema-tema tren. Seperti misalnya ini, itu kita Ya. memang ada pengolahan semiotik terhadap warna dan bentuk ya. Jadi misalnya ini Ya. ada tren yang namanya exuberant. Ini kita sarikan ke dalam ini. Warnanya kira-kira the colors is like this. Kemudian Oke. ini beberapa gayanya seperti ini loh gitu. Nah, kemudian di sini Hmm. kita jelaskan lagi. Kita jelaskan lagi ini kira-kira kita bagi lagi menjadi subtrend. Kemudian why. Ini kira-kira terus nanti kita bisa ceritakan dalam tekstur, dalam warna dan sebagainya. Dan itu juga nanti ada kalau di ITF, halo warga ITF, itu uh, Indonesia Trend Forecasting Ya. itu apa namanya ini ya kita wadah saya di Indonesia itu Indonesia Trend Forecasting itu yang kemudian itu berisi dari professionals dalam berbagai bidang kreatif ya. Jadi kita Yes. punya of course kita kerjasama Interior. di IFC ya, apa namanya ada fashionnya ada dua malah ya, modus fashion Ya. sama ready to wear, kemudian ada interior design, product design, dan textile design juga penting buat industri Indonesia. Ya. 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 Nah jadi mereka lah nanti yang akan menerjemahkan dari sini ke buku-buku yang disebut decoding ke ilmunya Oke. mereka masing-masing. Nah jadi sudah Oke. jelas kalau ada crafter dari sini, ini craftnya apa nih? Oh yang ke arahnya produk desain, maka Oke. akan gitu. I see, I see. Oke, jadi sebenarnya buku itu bukan semata-mata buku ilmiah yang tidak praktis gitu ya, bisa dipraktekkan, bisa apa bagi oleh pelaku gitu ya. Karena ada yang visual, ada yang scientificnya gitu ya Oke, good. Jadi udah diantisipasi nih ya sama istri dan tim ya. Betul, ya. Oke, Karena oke. sangat paham, kita semua rata-rata punya pengalaman menjadi Yang beda. ya pengrajin dan itu. Jadi Ya. kita tahu masalahannya kita sangat paham. Oke, oke. Ini ada pertanyaan kayaknya. Sebentar ya. Ya. Pertanyaan, halo Adelina, aduh itu anggota ITF ya. Hai. Oke, sebentar ya. Ada yang nanya. Ini Abi yang nanya ya. Apakah empati, oke, atau justru malah introversion yang lebih menguat dari segi trennya? Terus terang aku nggak ngerti pertanyaannya dalam konteks apa, tapi istri bisa nangkep nggak pertanyaan? Abi Abdillah bukan? Yes, Abi Abdillah. Hai Abi, apa kabar? Jadi apa namanya? Yang lebih menguat itu adalah empati. Jadi ini jadi positivity dari apa namanya tren yang kali itu adalah compassion, empati, compassion menjadi besar. Okay. Ya. Altruism juga jadi karena kita semuanya terkungkung, terus kita jadi apa namanya orang-orang jadi apa ya kita semua mempunyai penderitaan yang sama Sama. ya, ya. Yeah. Sehingga
solidarity itu muncul. Jadi kayak misalnya muncul. di Rani pernah ngirimin saya foto di mana apa namanya mobil pemadam kebakaran tuh lewat di perkampungan, kan kita semua udah lama nih kita PSBB-nya di Jerman kan yang namanya Ausgangsbeschränkung ya. Kita udah lama itu udah di orang di Hah? rumah aja kan stres, jadi lewat tuh mobil pemadam itu sambil muter lagu-lagu gitu loh, lagu-lagu yang sweet, yang lucu. Jadi orang-orang tuh seneng kayak lihat ada tukang es lewat, tahunnya enggak pemadam kebakaran aja, menghibur gitu. Hal seperti itu. Kemudian kita persaudaraan tetangga, kita jadi inget sama, oh ini kan orang tua, caranya dia belanja, mereka yang paling ini ya kayak gitu. Nah, altruism itu jadi sangat tinggi. Altruism itu selflessness ya. Nah, jadi itu memang empati jadi lebih besar daripada sekedar introversion. Introversion itu mungkin gantung kadar masing-masing, tapi yang paling besar itu, dan ternyata altruism itulah yang membuat kita survive, yang membuat kita jadi lebih sehat. Jadi menurut saya itu sangat apa namanya penting bagi kesehatan manusia untuk menjadi selfless, karena dengan selfless itu kita jadi lebih positif ya. Itu. Oke, ini melanjutkan pertanyaannya Abi tadi ya, dan jawaban dari Isti. Apakah empati yang semakin meningkat, solidarity yang semakin meningkat ini karena we are here together gitu ya? Itu akan sementara ataukah akan menjadi sebuah perilaku yang akan lama gitu? Apakah sebuah kebudayaan baru nantinya atau gimana? Susah untuk membuat bahwa itu kebudayaan baru ya, tapi itu akan menjadi sebuah basic konsep pemikiran yang akan lebih diperhatikan gitu. Kayak kita nih hidup apa namanya media sosial ini segala cepat gitu ya. Terus yang penting gue cakep di selfie, ceret terus itu segala macam. Nah ini kita jadi lebih lebih memperhatikan sisi kemanusiaan. Jadi memang sisi kemanusiaan itu akan lebih besar, empati kemanusiaan. Jadi kayak seperti sekarang misalnya semuanya terkungkung gitu. Jadi ada misalnya yang misalnya tadinya guru yoga kan nggak bisa ngajar nih, dia ngajar di rumah, tapi ya sengaja dia nggak dandan atau ruangannya belum diberesin gitu ya. Tapi orang malah seneng liatnya because it's so apa adanya. Jadi yang disebut sebagai delightful rawness. Jadi sesuatu yang raw, yang biasa aja gitu loh, terus nggak pakai di setting, nggak pakai apa gitu. Itu orang malah nggak pencitraan ya? Iya, nggak pencitraan, benar. Betul. Manusianya itu human warmth-nya terasa. Nah itu memang akan menjadi sesuatu yang ada sebuah kesadaran baru sudah Nah, kalau kayak gitu ya, kan kemarin ini melanjutkan pertanyaan kemarin sama satu fashionista di sini. Pertanyaanku adalah gini, sekarang kan orang lebih memperhatikan yang basic-basic nih ya, yang essential gitu, kesehatan, kebersihan gitu ya, keluarga, rumah dan lain-lain gitu kan. Nah, gimana dengan misalnya produk-produk yang high end yang dan bukan kebutuhan primer, itu apa nasibnya dalam konteks orang lebih apa adanya dan lain-lain, dan tanpa pencitraan ini gimana? Itu gimana nasibnya? Gini, kan kita sekarang memang mengalami yang disebut quarantine, itu dibilangnya quarantine of consumption, karena kita jadi back to basic ya, kayak kita misalnya awalnya juga kita nggak beli roti karena takut gitu, kalau yang jual batuk dan sebagainya, kayak untuk bikin roti aja deh dan sebagainya. Tapi kan kalau misalnya pandemi sudah berlalu, itu kan kita kembali kepada kehidupan normal dan orang akan bisa normal, dan semua orang kan punya basic basic karakter ya, yang memang karakternya tadinya memang flair dan senang ini akan kembali ke dalam situ. Tapi ada tapinya, mungkin ada sebuah perubahan konsep berpikir. Jadi mungkin kalau misalnya untuk
perusahaan-perusahaan kayak furniture, misalnya ya, kayak ada Deco dan sebagainya, mungkin tema consciousness akan jadi besar, tema sustainability akan jadi lebih besar, tema-tema kemanusiaan akan jadi lebih besar, kayak apa namanya perusahaan-perusahaan yang mungkin CSR-nya aktif membantu orang-orang itu akan itu jadi apa namanya humanity akan menjadi big theme dalam banyak hal gitu. Jadi termasuk Oke. untuk mungkin konsepnya yang berubah tapi akan terrevitalisasi, tapi ya itu kalau ingin survive harus kembali kepada harus berpikir ulang. Jadi sebenarnya kita ini sedang di reset, Di riset ya. Ya. reset kita semua gitu ya. Ya, semua ya. Oke. Oke, ini masih pertanyaan dari Abi. Sebenarnya ini pertanyaan yang pertama dia nih. Tren desain ke depan yang berkaitan dengan kata kunci empati, baik untuk produk maupun interior itu seperti apa? Maksudnya? Jadi, ini ada Oke. itu. Oke, jadi gini, maksudnya gini kan tadi kata kuncinya ada empati ya, empati, solidarity gitu. Terus apa namanya, seperti apa itunya implikasinya pada interior dan produk? Oke, pada apa namanya mungkin kalau misalnya itu ya itu tadi kembali tadi saya udah bilang, jadi memang Ya udah konsepnya bilang tadi. konsepnya itu adalah apa pemikirannya. Jadi kalau misalnya dia bahannya dari kayu gitu, nanti akan lebih ini yang mungkin yang lebih menjual, bukan yang menjual ya, yang lebih digemari itu adalah Ya. misalnya Oke. kita pikir oh ini kayunya dari desa apa, dari ini, jadi lebih kembali pikiran sustainability gitu. Itu yang akan jadi temanya, itulah implikasinya. I see. Oke. Saya sebenarnya mau nanya implikasi terhadap kayak warna, terhadap material ya, terhadap tekstur gitu ya. Tapi itu mungkin nanti aja kalau ada waktu karena mungkin terlalu spesifik ya. Walaupun nih audience di sini sebenarnya sangat spesifik karena kayaknya kebanyakan desainer nih. Oke, ini ada pertanyaan dari Rani. Ya. Rani bukannya anggota ITF. Oke, Iya, Mbak Isti yang nggak boleh nanya nih, tapi nggak apa-apa, aku baca. Oke, yang saya sadari sekarang, empati memang meningkat, tapi egoisme juga meningkat karena ketakutan yang over, takut positif COVID, takut ekonomi ambruk, dua hal yang sama-sama meningkat dengan kuat. Itu benar nggak? What do you think? Apa gimana? Empati jadi egois dengan dan egoisme. Oh, dan egoisme. Nah, kalau egoisme itu mungkin itu udah sifat dasar orang. Jadi dalam ini ya, dalam keseharian ya, dalam keseharian itu tentu saja sifat asli orang itu keluar kalau dalam keadaan panik, in the panic situation. Gitu. Oke. Awareness itu. Jadi itu memang akan nanti orang per orang mungkin ada, kalau memang yang dasarnya dia memang udah apa sih, memang karakter dasarnya dia itu memang sangat selfish ya, memang udah apa namanya tidak bisa berubah. Tapi ini saya bicaranya secara general, perubahan general, secara general. Pasti ada orang-orang selfish, ada. Jangan pikir nanti kita keluar dari karantina semua orang akan baik hati, enggak, belum tentu. Enggak tapi juga ya, tetap aslinya keluar. Iya, tapi mindset itu menjadi menjadi bahan pemikiran, itu yang penting. Oke. Ini sebenarnya banyak pertanyaan ya, tapi karena apa scrolling up ketutup gitu ya, aku akan scroll up. Oke, ini dari Abi kayaknya udah terjawab, dari Rani juga, ini ada dari Mas Gunaramiang. Ini ya Mas Gun. Ya. Semangat katanya. Dia bilang gini. Masalah sustainability kayaknya. Aduh, nggak kebaca nih. Ketutup sama komentar-komentar. Basically dia nyebut satu apa namanya? Ini ada dari Dwi, dari Dwi Borneo Putri. Kembali ke sustainability dan sekarang riset
preset situation. Saya penggemar kalian. Oh, oke. Oke. Oke, oke. Adelina bilang tergantung karakter manusianya sendiri sih, egois atau humanis. Nah, itu tadi udah dibilang sama Isti ya, kakak ade. Kemudian, ya, oke, the act of survival pasti ego keluar. Itu karena Mas Guna. Oke, saya mau nanya nih, ini mumpung saya jadi hostnya, jadi saya nanyanya agak otoriter sedikit. Oke, apa namanya? Kan banyak sekali ya sebenarnya lembaga trend forecasting di dunia ini ya. Yang di Indonesia saya tahunya cuma ITF ini aja, kenal lagi orang-orangnya. Oke, nah itu kalau dibandingkan dengan hasil forecasting dari lembaga-lembaga lain, apakah itu di Amerika, di Eropa, gitu ya, atau di Jepang, itu ITF Indonesia, Indonesian Trend Forecasting ya, itu gimana? Apakah dalam you are on the apa namanya on the same page atau gimana? Duluan. Kenapa? Kalau soal forecasting ya duluan. Wow, oke. Gimana penjelasannya? All Indonesian Team kita duluan. Ya, jadi misalnya seperti yang di buku Grayzone itu dibuat tahun berapa ya? 2016. 2016. Aku kan ikutan. Ya. Waktu apanya nih yang Backcraft kan ya, tapi bukunya kan yang Backcraft. Oh, ini yang sebelumnya. Jadi buku Impulse-nya itu ditulis sebelum Backcraft. Ya. 2005. Itu gini kan tadinya dipegang oleh BDA Design, tapi kemudian Kang Irfan kemudian kita akhirnya independen karena mungkin BDA sendiri sedang di organisasi, kita bikin secara independen. Apa namanya? Kemudian baru masuk Backcraft itu untuk decodingnya aja, tapi Impulse-nya ditulis sebelum. Nah, saya tahun berapa? Nah, tapi pada saat itu terus saya ingat saya pergi ke desain itu yang tahun berapa ya? Yang terakhir itu tahun 2018 apa ya? Saya ke sana. Kan nggak salah 2019 tahun lalu saya nggak pergi ya 2018. Itu di sana itu masih ditampilkan sesuatu yang ketemu Lutfitan berapa ya kita? 2018 ya. 2018. Nah, di situ kan masih ada kayak wah new trends being presented by Trend Forecasting. Kita langsung ketawa buka-buka Grayzone gitu loh. Haha, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi makanya I am so proud with ITF karena kita nih all Indonesian team. Tapi makanya kita ramalan kita mungkin lebih dulu daripada bahkan kita waktu Backcraft baru masuk terus ada yang bawa Packlers duluan kita. Maksudnya yang ada di situ ada. Cuman presentasi Packlers tentu aja lebih hebat ya. Nah, it's good to know. Okay, congratulations. Oke, nah kalau orang awam tuh setiap tahun kan selalu terekspos di akhir tahun, mulai Oktober atau September gitu ya. Kita selalu udah ada nih kalau kita nge-Google nih tahun lalu 2019 bulan Oktober gitu ya. Kita nge-Google Color of the Year. Oke, 2020 gitu. Itu udah keluar tuh. Pantone ya, Dulux atau Jotun atau yang lain-lainnya lah ya. Itu keluar dan warnanya tuh kurang lebih sama. Warna color of the year-nya tuh kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Jadi seolah-olah mereka tuh kayak on the same page atau mereka kompakan, I don't know. Oke. Nah, kalau yang bedanya apa kalau yang apa namanya? Trend forecasting in terms of color ya, dari kayak Pantone, dari Dulux segala macam dengan yang misalnya ITF keluarin. Kalau soalnya, kenapa? Sorry, Also trend forecaster. Ya, I know. Dan mereka punya tim juga sih memang. Aku tahu mereka punya tim yang global gitu. Mereka biasanya research seluruh dunia gitu ya, ngunjungin berbagai kota dan lain-lain segala macam. Nah, tapi apa namanya? Mereka tuh setiap tahun ngeluarin dengan warna yang kurang lebih sama gitu. Nah, apakah dalam posisinya nih, apakah itu hanya color aja yang mereka pelajarin, sementara kalau yang dilakukan oleh Isti dengan
dengan ITF-nya ini lebih global, lebih luas gitu. Atau gimana? Apa itu Sama. nggak, itu comparable nggak? Jadi sebenarnya sama aja gini loh. Ini kan semuanya berdasarkan atas global global research ya, sebenarnya ya global research. Uh, Cuman mereka Sorry ya, mengolah apa ada malum Jakarta Vintage, jamnya juga vintage. Terus, ya, jadi apa namanya itu semuanya bagian dari trend forecasting gitu. Nah, kenapa misalnya kok bisa pada sama ya gitu? Why? ya. Ini disebut side guys. Jadi tren itu memang ada di sana gitu loh. Trend Ya, forecasting. ya, ya. Jadi kita mau ngebaca gitu loh. Nah, semua orang bisa ngelihat tren itu. Jadi tren itu kan Ah, terjadi happening. Jadi makanya ya, kalau ya, tren forecaster yang bagus bisa membaca memang gitu. Oh ini ya, ya ya, dari ya. situ. Itu sebenarnya hampir mirip beginilah, metodenya masing-masing berbeda, tapi Yes. kurang lah ya. Tapi mungkin ada yang dengan data yang lebih kuat. Kalau kita mungkin lebih banyak intuisinya karena kita keseringan nggak ada orang. kita dan Oke, kita oke, kadang-kadang oke. ya, karena infrastruktur kita berubah-ubah terus gitu ya. Jadi kita memang Ah, harus selalu menyesuaikan diri. Tapi kalau ah. ada misalnya yang apa namanya biro-biro yang memang sudah mapan, dia sudah punya infrastruktur sendiri, dia akan memang sebenarnya itu. Tapi yang mungkin diberi untuk Pantone ya hanya warnanya gitu. Tapi ya Yes. basically the same ini gitu. Oke, oke. Ini bacain kakak Adel nulis nih. Oke. Adelina Chandra Raharja. Oke, kalau di WhatsApp grup yang aku ikuti, 90% orang menjadi lebih humanis. Ada usaha-usaha nyata untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan ya. Saya lebih percaya bahwa orang-orang yang dewasa karakternya nggak akan egois deh. Oke. Itu harapan seorang Iya, Adelina ya. Oke, semoga benar semua. Adele, I know you. Harapan orang baik biasanya baik juga dia harapannya. Jadi Oke, memang bedanya adalah tema yang ada di mindset, tema yang akan dibahas, tema dalam bidang research itu ke arah mana kan itu yang berbeda. Tapi kalau karakter mah masing-masing gitu ya. oke, Ya oke, akan oke. apa ke arah sana. Interest orang akan lebih ke humanity. Walaupun misalnya orangnya akan beneran baik atau enggak ya itu masing-masing. Balik lagi ke Ya, pribadi masing-masing. oke. Kemarin aku ngobrol di sini sama Ruri. Ruri ini dia CSR Director ya untuk satu perusahaan multinational in charge of 14 market di Asia termasuk Jepang. Dia orang Indonesia. Oke. Dia bilang gini, saat krisis ini itu dia bisa melihat bahwa sisi humanisme perusahaan-perusahaan atau brand-brand itu benar-benar keluar, udah benar, bisa dites dalam krisis ini dan itu keluar dan benar-benar banyak sekali yang tanpa banyak pertimbangan langsung ngeluarin uang sekian M untuk membantu gitu humanisme. Itu mungkin salah satu contoh bagaimana dalam saat krisis ini karena ada semangat kita menderita bersama-sama gitu ya. Jadi sisi humanismenya meningkat atau keluar dan baik gitu ya. Jadi empati dan solidaritas itu keluar. Oke, Isti ngelihatnya gimana? Jadi gini, memang iya, ya itu tadi kan berarti apa namanya kita itu empati, humanism, altruism itu menjadi sesuatu pemikiran yang besar karena misalnya kita sadar bahwa kita secara serentak mengalami penderitaan yang sama. Kalau pikir oh Jerman Ya, negara baik, kita juga punya masalah APD kok di Jerman. Saya ya, kenal dokter di Jerman yang mereka terbatas, obat dibatasi juga di Jerman gitu, sama aja, malah mungkin kayak di Indonesia lebih baik karena misalnya banyak ya, startup companies yang mau ngejahitin APD ya. ya, Aja kadang-kadang gitu ya. ya, ya. Jerman juga dibajak kan waktu itu APD-nya dari China dan lain sebagainya. Memang jadi tapi kita paling enggak masyarakatnya itu sama, mau di Jerman mau di Amerika, masyarakat ya, kita nggak ngomong government, masyarakat itu semuanya mengalami ketakutan yang sama gitu, apalagi dengan berita COVID dan sebagainya. Tapi ya itu, nah itu sehingga menjadi big theme. Jadi kalau misalnya kita cek hal-hal yang trending di internet itu big. Nah
Untuk perusahaan, apakah si perusahaan itu aslinya baik atau enggak? Karena kan gitu dalam bisnis, you could not always be an angel, you know that, gitu ya. But ya, itu works on two way. Ya mungkin pada saat ini rugi, tapi juga buat perusahaan itu kan dia bisa mendapatkan, aduh seger ya. Oke. Sorry. Lupa di sana belum puasa, belum buka ya. Aduh, enak banget ini. Aduh, pakai es. Sorry. Terus. Enggak apa-apa. Terus udah biasa. Terus apa namanya? Jadi ini ya, buat perusahaan itu juga merupakan kayak semacam Investasi. image yang bagus gitu. Jadi kayak misalnya selama ini kan kita sudah prediksikan bahwa misalnya perusahaan-perusahaan yang digemari milenial dibilangnya kita saya cabung dulu sama ini listriknya. Oke. Misalnya kayak brand Gucci kenapa naik akhir-akhir ini? Karena ternyata Gucci itu menjadi apa namanya sebelum pandemi loh ya. Karena kenapa ternyata yang beli Gucci itu kebanyakan millennials. Millennials kan sekarang juga udah ada yang kerja, punya uang dan sebagainya ya. Jadi bukan super rich people, bukan middle class, tapi good middle class yang stylish, yang educated. Why? Karena ternyata Gucci itu punya CSR yang sangat bagus. Mereka punya yang namanya equilibrium dan sebagainya yang apa namanya sangat memerhatikan hal-hal yang pekerjaannya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya sudah mulai ada. Jadi dengan adanya pandemi itu jadi percepatan tadi kan dari awal saya bilang percepatan. Oke. Gitu. I see. Ini ada beberapa pertanyaan nih, nanti kalau nggak dibacain pada protes ya. Gotong royong tuh kata Adele, oke. Nah ini saya pengen pertanyaan dari Rani nih. Ini Rani jeruk makan jeruk nih pertanyaannya. Kalau impact pandemik terhadap culture gimana Mbak? Terhadap culture, ya mungkin itu misalnya kita kayak apa namanya? Mungkin akan menjadi sebuah ininya ya pemikiran ulang mengenai culture. Jadi kalau misalnya kita baca dari buku Transforming Tradition dari Mas Adi Nugraha, itu dia dokter Arbeitnya dia itu PhD worknya bahasa Jerman tadi. Abis ngomong sama Rani sih, jadi biasa. Jadi PhD worknya dia itu di apa namanya Aalto University Finland itu justru transforming tradition, jadi membahas basic, membahas packaging Indonesia, penggorengan Indonesia dan sebagainya. Itu mempunyai metode yang disebut Actumix atau yang Adi udah saya kurang sempurna ya, ada itunya, ada metodenya Mas Adi. Jadi pokoknya basically begini, kita tuh memang untuk membuat apa namanya tradisi ini bisa menjadi sustainable ya, tradisi itu untuk menjaga sustainability tradisi itu basically kita itu harus menyaring tradisi yang baik mana tradisi yang buruk gitu. Ya, kita akan nanti rethink ulang mengenai mudik ini. Bisa-bisa kita mudik malah misalnya kayak gini ya dalam kondisi pandemi. Apakah mudik itu suatu keharusan? Apakah upacara kita itu suatu keharusan? Itu nanti memang nanti akan ada pemikiran ulang, tapi memang karena mungkin karakteristik bangsa kita yang kalau misalnya ada orang yang bilang A akan no gitu ya, nggak terima ya, tapi secara tidak sadar itu memang akan terjadi beberapa pemikiran ulang mengenai tradisi yang seperti misalnya makan yang rame-rame di daun pisang gitu. Nah mungkin ada beberapa orang yang mungkin nggak akan bicara ya, karena kita kan negara yang cukup high context ya jadi dalam ilmu komunikasi kita tuh cukup high context, jadi kita nggak akan langsung bicara apa yang kita pikirkan gitu ya. Termasuk misalnya kayak salaman ya, misalnya kan kita salim ya kalau sama orang tua, atau kalau di Timur Tengah tuh kan sangat cium 3 kali, atau di Eropa cium 2 kali segala macam. Di Indonesia juga ya sun-sunan kayak gitu. Itu mungkin akan banyak yang berpikir ulang ya, ditinjau kembali gitu, bener sehat nggak sih gitu ya. Ya gitu. Kayak misalnya kita misalnya membesuk orang tua juga mungkin ya tradisi itu kita
mungkin susah ya. Kita masa kita jadi gak nengokin orang tua kan ya gitu ya. Ya, Tapi ya, mungkin kita akan berpikir bahwa oh sebelum itu kita mikir kalau ada yang batuk jangan deket-deket. Ternyata orang tua itu sangat rentan. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi kan kalau dulu ya, nggak ya, apa-apa, wah ini kayak gini kan. Sekarang juga ya, orang-orang biasa berkata begitu juga takut juga dengar ya, berita kayak ya, begitu karena itu depan mata banget. Ada ya. beberapa temannya ya jalan-jalan ke luar negeri harus sama anak ke London jalan-jalan pulangnya langsung meninggal suami istri. Kasihan, sedih banget ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh terpampang di depan mata. Jadi Ya. orang juga akan rethink tentang dekat ke cucu ya oke lah bagaimana nih apa langsung dicium-cium apa pikir oh kalau batuk jangan deket-deket sama Nini kasihan gitu ya. Ya. Oke. Ini banyak yang kita komentar apa bacain komentar-komentar teman-teman nih kayaknya seru. Kayak ada yang minta 5 jam lagi. Ampun, nanti saya kapan bukanya? Ini aja udah haus banget nih. Ini sebenarnya nggak barokah. ini sebentar lagi akan mati otomatis. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Maksudnya kita masuk lagi gitu ya. Oke, kalau mati jadi udah apa namanya udah diantisipasi lah. Oke, ini no hugging, no cipika-cipiki. Oke, oke, body contact dihindari kata Mas Gun. Oke, siapa lagi? Oke, tunggu sampai buka aja, dia bilang tuh. Adel bilang tunggu sampai buka aja. Oke. Sisi, kalau komentarnya Sisi nggak usah dibacain. Ya. Soalnya dia ngeledekin aku. Baca, kamu tahu untuk baca. Oke. Oke. Nah, ini pertanyaan yang nggak terlalu penting. Oke, tapi ada komentar. Oke. Apa gini? Ini kalau trend forecaster itu kan harusnya trend apa dari apa harusnya seorang trend setter juga, bener nggak sih? Ada yang ngomong gitu waktu itu? Harusnya iya. Saya masalahnya kalau misalnya saya orangnya nggak apa namanya sibuk apa ya? Saya tipe tipe di dapur. Jadi bukan orang I hate styling my hair. I hate apa namanya being too stylish. Tapi memang banyak. Tapi memang sebenarnya harusnya enggak sebenarnya dalam bahwa trendsetter pemikirannya yang trendsetter. Okay. Tapi nah, kayaknya dia lebih komentar itu lebih kepada kayak tampilannya. Tampilannya, yaitu kalau tampilan itu tampilan itu kadang-kadang seperti apa ya mungkin tampilan itu perlu ya tapi ya kita bisa bayangkan bahwa misalnya mungkin pastinya mengikuti jam lah pasti gitu ya saya juga mungkin ini kalau ini nggak penting menurut saya ini nggak substansial tapi gini kayaknya dasar pemikirannya adalah gini itu menambah kredibilitas dari hasil trend forecasting itu dari buku itu dari laporannya itu kalau yang bikin itu adalah bahwa dia juga walk the talk gitu loh. Oke, jadi begini memang mau nggak mau kalau kita tuh secara nggak sadar ya misalnya saya bukan tipe orang yang stylish tapi memang mungkin kalau saya pilih barang kalau misalnya saya itu selalu orang banyak yang ngikutin iya kalau if I write orang banyak yang ngikutin. If I post something, banyak orang yang ngikutin. Iya, secara iya, mau nggak mau. Gitu. I love people karena enak gitu. Capek kalau kita terlalu, saya berusaha. Apa namanya? Jadi, tapi memang iya mau nggak mau misalnya saya jalan di toko batu itu ada aja ibu-ibu yang ngikutin saya gitu nanti yang saya pegang gitu kalau ada yang satunya lagi dia langsung itu tuh udah kebiasaan buat saya kalau saya pergi kemana-mana. Isti Daniswari ini professional trend forecaster ini buka buat yang baru datang nih ada Irfan Ramli ini bos
appetizing di Indonesia. Oke, ada Philip Yusuf yang kemarin semalam IG live juga di sini, dia interior designer, furniture designer. Ada Pak Sepri, itu partnersku. Oke. Ini kita lagi ngomongin soal trend forecasting udah sejam lebih. Kita lanjutkan karena ada satu pertanyaan yang jadi ya itu tadi udah dijawab ya pertanyaannya, bahwa apakah nggak sebaiknya para trend forecaster itu untuk menambah kredibilitas dari hasil laporannya atau prediksinya itu, menunjukkan bahwa dia adalah trendsetter atau dia trend secara tampilan. Tapi tadi udah dijawab. Udah dijawab. Ya. Memang harus, kalau itu it would be to sell the idea, you have to sell yourself too. Yes. Of course, ya. Gitu. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan terakhir adalah any words of wisdom from a professional trend forecaster such as yourself. Untuk para desainer, untuk para praktisi, mungkin ada media juga, Ya, kalau saya memang any word of wisdom, good idea. Ya, ya kalau saya to understand the trend, you have to understand the history and the present. The present. The past and the present. First, the past and the present. You have to understand history. Kalau saya lebih onto history. Jadi kalau kami ada lebih ke history karena history itu sangat penting. So history is what making the future. I see. Oke. Ini thank you so much. Ini waktunya udah sejam lebih. Kita gali-gali ilmunya, dan thank you sharingnya, very insightful. Kepada teman-teman, thank you udah datang. Ada Diana Nazir tadi, udah dia ikut kedua kalinya juga ikut. Besok itu kita akan ngobrol-ngobrol jam 8 malam juga dengan Mike. Itu dia seorang interior designer, certified interior designer, seorang dosen juga, seorang pemilik restoran di Manila. Jadi kita akan nanya mengenai bagaimana COVID-19, karantin, kemudian impact-nya terhadap creative community di sana dan lain-lain, design community segala macam. Besok jam 8, stay tune di Jakarta Vintage IG Live. Thank you Isti, thank you teman-teman, Mas Kenzo, thank you dari Semarang. Itu ada Kenzo. Bye-bye. Selamat malam ya semuanya. Thank you. Thank you semuanya.